Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Sri Eli Mulyani dari SMA Negeri 6 Kota Bogor. Pada video pemecahan masalah kali ini saya ingin memberikan atau menampilkan pemecahan masalah siswa yang saya titik beratkan pada masalah kejujuran. Atau bagaimana kita menyelesaikan masalah kejujuran siswa dalam mengerjakan tugas, khususnya tugas-tugas yang dilakukan siswa di kelas 12 secara online. Oke. Nah, daftar isi dari paparan yang akan saya tampilkan pada video kali ini adalah pertama, deskripsi pemecahan masalah, lalu yang kedua, akar permasalahan, dan yang ketiga adalah alternatif solusi. Semua ini tentu saja paparan-paparan setiap nomornya, setiap poinnya untuk menghasilkan hasil pemecahan masalah yang kita harapkan. Bagaimana persoalan yang terjadi pada pembelajaran matematika khususnya di kelas 12. Oke, nah deskripsi pemecahan masalah. Di sini permasalahan yang dihadapi pada pembelajaran matematika itu adalah ditemukannya beberapa siswa tidak sepenuhnya jujur dalam mengerjakan tugas yang diberikan guru, khususnya tugas yang dikirim atau diserahkan secara online melalui Google Classroom. Kita tahu banyak sekali ketika saya mengoreksi tugas-tugas yang dikirim siswa melalui Google Classroom, itu setelah saya teliti, setelah saya amati, banyak sekali atau beberapa siswa masih meniru atau menyalin pekerjaan teman-temannya. Mungkin mereka berpikir guru tidak akan memeriksanya satu persatu ya. Oke. Nah, akar permasalahan yang saya dapatkan adalah satu, terlihat dari hasil pengamatan saya sebagai guru saat mengoreksi tugas siswa terdapat ketidakjujuran yang dilakukan siswa. Banyak siswa masih melakukan praktek kecurangan dalam menyelesaikan tugasnya seperti saat pembelajaran dilaksanakan secara online di masa pandemi. Kita tahu pada masa pandemi hampir semua pembelajaran dilaksanakan secara online dan pada saat itu praktek kecurangan tidak menutup kemungkinan dilakukan oleh siswa saat mengerjakan tugas-tugasnya. Nah, saat ini kita sudah belajar secara tatap muka dan praktek itu ternyata masih dilakukan ketika kita memberikan tugasnya secara online. Lalu yang kedua, beberapa siswa mengerjakan tugasnya asal-asalan, asal mengumpulkan tugas tanpa berpikir bahwa belajar adalah mencari tahu, bukan untuk mendapat nilai secara instan. Dengan cara bagaimana mereka mengerjakan tugas asal-asalan, mereka mengerjakan tugasnya dengan menyalin atau memfoto ulang tugas temannya dan mengirimkannya melalui Google Classroom. Mereka hanya berpikir yang penting gua dapat nilai gitu. Dan itu sebagai guru yang tentu saja kita akan kalau kita mengoreksinya dengan baik, dengan teliti, maka akan ditemukan pekerjaan-pekerjaan atau tugas-tugas siswa yang menyalin. Kita harus hafal tulisan mereka jika dalam bentuk tulisan, atau kita harus hafal file-filenya. Dan terutama jika dalam bentuk file, akan terlihat sekali bahwa ini adalah pekerjaan temannya, hanya mungkin tinggal diedit dan direvisi, diganti identitasnya. Gitu. Nah, untuk menghindari praktik-praktik kecurangan tadi, maka kita harus mencari alternatif solusinya. Apa alternatif solusi yang saya lakukan? Nah, tentu saja di sini saya harus membuat kesepakatan dengan kelas yang bersangkutan, yaitu kelas-kelas yang saya ajar. Apabila siswa melanggar ketentuan yang telah disepakati bersama, maka siswa akan menerima resikonya. Nah, nota kesepakatan ini juga ditandatangani oleh orang tua siswa masing-masing agar orang tua tahu dan paham kenapa siswanya atau putra-putrinya mendapat hukuman atau akibat resiko yang mereka lakukan. Apa saja nota kesepakatan yang sudah disepakati bersama, yaitu mewajibkan kepada semua siswa agar mengerjakan tugas dengan tulis tangan sendiri, tulis tangan masing-masing. Jadi tulis tangan sendiri itu melatih siswa untuk mau bekerja keras. Kalau misalkan siswa dituliskan teman, itu akan ketahuan ya. Dan tulisan-tulisan tugas itu ditulis pada buku latihannya
tidak ditik dalam bentuk file Microsoft Word atau PDF, mengingat jika siswa mengerjakan tugas dengan menggunakan file, itu akan dengan mudah disalin dengan cara mengubah identitasnya, lantas difotokan dengan cara kirim di Google Classroom, hanya mengubah identitasnya. Lalu yang kedua, mewajibkan siswa yang sudah selesai mengerjakan tugas pada buku latihannya untuk diparaf terlebih dahulu oleh guru. Dalam hal ini oleh saya, sebelum mereka mengirimkan atau memposting di Google Classroom. Nah, kenapa? Hal ini untuk meminimalisir penyalinan ulang atau tulis ulang atau asal foto tugas yang dikerjakan temannya. Jika siswa sudah mengerjakan, minimal mereka mengerjakan sendiri, lalu menyerahkan tugasnya itu kepada guru dan diparaf, baru diposting atau dikirimkan ke Google Classroom. Nah, ternyata alternatif solusi ini memberi dampak yang cukup baik dan cukup signifikan, sehingga mereka berlomba-lomba untuk mengerjakan tugasnya secara jujur dan mandiri. Apa saja hasil dari pemecahan masalah ini? Setelah saya memberikan beberapa alternatif solusi tadi. Nah, pertama yang diperoleh adalah meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi siswa dalam belajar secara mandiri. Jadi siswa akan lebih fokus, lebih tertarik untuk membaca, mencari tahu, dan menghitung, dan tentunya belajar secara mandiri. Jadi percaya pada kemampuan diri sendiri, tidak menyalin pekerjaan temannya atau pekerjaan orang lain. Lalu yang kedua, siswa lebih pede nih, siswa lebih percaya diri dalam mengerjakan tugasnya. Tadi sudah saya sebutkan, tidak tergantung kepada orang lain. Apalagi di situ kami sudah sepakat bahwa jika sudah selesai mengerjakan tugasnya, harus diserahkan kepada guru untuk diparaf. Itu ada rasa, mereka dengan paraf saja sudah merasa mendapat reward gitu dari gurunya. Oke, nah yang ketiga atau yang terakhir, dengan alternatif solusi tadi, hasil pemecahan masalah yang kami dapatkan atau saya dapatkan adalah menemukan kesadaran akan pentingnya kejujuran dalam mengerjakan tugas, mengingat jika tidak jujur, siswa akan menerima resikonya. Nah, hal ini tentu saja sangat berdampak positif kepada siswa, dan juga saya sebagai guru dalam mengoreksi itu tidak ditemukan lagi, bahkan minim ya, karena akan ketahuan siapa yang menyalin, siapa yang mengambil tugas dari temannya, karena mereka harus store, artinya harus menyerahkan dulu kepada saya untuk dikoreksi dan untuk diparaf, sehingga mereka tidak akan mengerjakan tugas secara menyalin gitu dari temannya. Nah, oke, kunci sukses dari masalah ini, jangan lari dari masalah, tapi hadapilah masalahmu dengan tenang, karena setiap masalah pasti ada solusinya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat video pemecahan masalah yang saya tayangkan kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.